asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib mushola Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini pada pertemuan yang keempat kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Kemudian Allah berikan kepada kita, takdirkan untuk kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Serta kita selalu keberkahan kita di dalam kehidupan ini bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam itu adalah bagian daripada nikmat taufik. Nikmat taufik, ini ada Pak Taufik di sini. Jadi nikmat taufik itu adalah nikmat iman dan Islam. Kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam kita beriman kepada Allah, orang tua kita beriman kepada Allah. Ini berarti termasuk dari bagian daripada nikmat taufik, gitu ya. Karena nikmat taufik itu adalah bagian daripada nikmat ukhrawi. Karena nikmat itu ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nah ini. Kalau nikmat duniawi kita punya mobil, punya rumah, punya istri, apalagi istri lebih dari satu, gitu kan. Nah itu kan maunya begitu, ya kan? Maunya, tapi kemampuannya kagak ada. Itu. Salawat dan salam tercurah selalu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita perbanyak baca sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, yaitu di mana itu? Beda halamannya. Ya. Ya, ini hadis yang 15. Nah, 15. Kemarin sebenarnya udah kita bahas, tapi hadisnya belum. Ya, hadisnya belum kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, karena waktu kita terbatas ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar. Berarti siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini. Jadi Rasulullah bersabda. Hadis ini berarti hadis. Hadis itu ada 3 ya. Hadis itu ada hadis qauli, hadis fi'li, ada hadis takriri. Ya. Jadi hadis qauli itu ya ucapan Rasulullah. Ini kalau qala Rasulullah, ini berarti hadis qauli. Ada hadis fi'li, Rasulullah nggak ngomong, tapi Rasulullah melaksanakan. Nah, itu berarti termasuk hadis. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis takriri. Rasulullah nggak ngomong, Rasulullah nggak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Rasulullah diem, nggak komplain, nggak ngelarang. Nah, ini berarti namanya hadis takriri, gitu ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ukhillat lana maitatani wa damani." Ukhillat, dihalalkan bagi kami, kata Rasul, apa maitatani, 2 bangkai. Jadi ada 2 bangkai bagi umat Rasulullah, umat Islam itu dihalalkan.
Ini cuma 2. Wadamani dan 2 darah. Nah, ini ya. Jadi ada 2 bangkai dan 2 darah yang dihalalkan untuk dimakan, boleh dikonsumsi. Ini. Apa itu? Fa'ammal maitatani, adapun 2 bangkai tersebut, fal jaradu, yang pertama adalah berupa belalang. Nah, ini belalang. Kemarin udah dibahas ya. Nah, ini belalang ini berarti halal. Nah, kemarin itu laron termasuk belalang atau bukan? Bagian dari belalang bukan? Ya, kemarin saya nggak sempat nyari itu. Ada yang tahu? Mungkin yang punya basic biologi, ya, bukan biologis. Ada? Di sini ada yang punya basic biologi atau IPA lah. Hah? Atau DKM? Ini Eskom, komputer nggak ada di situ pembahasan. Hafal saya tuh. Nah, ini belalang ya. Kalau itu bagian dari belalang, maka min dabah, jadi kan dari belalang berarti halal. Nah, itu kan, karena belalang itu kan banyak gitu. Jadi kalau laron itu bagian dari belalang berarti halal. Nah, itu kan. Kalau bukan berarti haram. Gitu. Banyak nanti cari tuh, kan gitu kan. Laron itu bagian dari belalang atau bukan? Karena dulu mungkin orang-orang dulu banyak orang yang mengkonsumsi belalang. Nah, mungkin Bapak ngerti kalau laron itu bagian dari belalang bukan? Bukan ya? Bukan. Kalau bukan berarti haram dikonsumsi. Kan itu kan? Banyak banget kan? Oh, ini halal ternyata. Banyak banget. Wah, gitu kan. Lumayan kan? Ditumis enak kan? Nah. Jadi belalang apa saja? Ya, belalang apa saja boleh. Belalang apa? Belalang. Ada belalang, misalnya belalang. Kalau kecoa bukan. Kecoa bukan daripada belalang. Nah, gitu kan? Ya, cengcoran. Nah, cengcoran belalang itu. Iya. Jadi yang setara dengan belalang itu yang belalang, bagian dari belalang. Belalang itu modelnya begitu kan? Nah, itu berarti halal. Kayak di Jawa itu ada belalang itu? Yang di walang apa tuh namanya? Walang sangit. Nah, itu kalau dimasak itu bisa ya. Karena itu bagian dari belalang, bau kan? Tapi kalau itu baunya dihilangin, katanya enak kan itu. Saya nggak pernah makan itu. Kemudian ada juga belalang yang dari pohon jati. Nah, belalang jati itu biasanya kalau di daerah Jawa itu di Jogja dijualin. Nah, di Gunung Kidul. Nah, itu saya pernah makan juga. Enak itu memang. Dan itu kayak udang kalau digoreng itu dimasak jadi merah. Nah, itu berarti halal. Walaupun mati diambil, itu boleh. Ya. Ini laron kalau bukan laron. Tadi saya masih ragu-ragu laron itu bagian dari belalang atau tidak gitu. Nah, itu kan. Nah, gitu kan. Nanti cari ya. Nanti cari, saya kasih PR ini. Nah. Kalau Pak Amin jurusannya matematik ya? Nah, matematik. Berarti nggak ada yang jadi jurusan biologi sini ya. Ini ya. Kalau saya bahasa Arab, jadi nggak ngerti begitu. Tapi dulu saya jurusannya IPA. Tapi nggak ada seperti itu ya. Baik. Yang kedua, bangkai yang halal itu adalah al-khut. Khut itu berarti ikan. Nah, ikan itu bangkainya halal. Jadi ikan itu bangkainya halal. Ya, mau ikan apa saja. Ya, walaupun sudah mati halal. Ya. Nggak usah mau makan ikan nggak usah dipotong, nggak usah disembelih. Bismillahirrahmanirrahim dipotong, nggak usah. Tapi disembelih boleh kan? Hah? Disembelih boleh. Ya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah halal kan gitu kan. Gitu kan. Cara matiin ikan itu kan gampang sebenarnya. Pakai air garam. Pakai air garam. Atau lele itu disiram pakai air garam itu udah mati. Ini ilmu ini.
Nggak ngerti kan? Nah, iya. Sering bergaul sama yang pintar. Jadi mati itu. Jadi sombong katanya. Betul ya. Jadi kalau usah digetok, tok kan gitu kan. Gitu kan. Nah ini. Jadi al-mait awal hut, semua jenis ikan itu ya dia halal. Semua jenis ikan. Dan nggak usah dipotong, nggak usah disembelih. Ya. Tapi ingat, kalau kita umat Islam itu memuliakan hewan, mau digoreng, mau dimasak, ya harus dimatikan dulu. Kan itu kan. Kalau mohon maaf, kalau di luar Islam itu ada tuh, dimakan mentah-mentah, dimakan hidup-hidup ada. Itu ada, kemarin saya lihat di TV itu, di Jepang itu, ikan itu masih hidup, dimakan itu. Ya kan? Ikan yang apa namanya? Yang kecil, tapi dia kelihatan dalamnya itu sejenis ikan apa? Cuman kecil, itu harganya mahal. Satunya itu bisa jutaan itu. Satu ekornya bisa jutaan. Ini masya Allah. Ikan apa nggak tahu. Kalau di sini kayak ikan teri. Kayak ikan teri itu ya. Jadi bangkainya hut, ya ikan itu adalah halal ya. Paham itu ya? Jadi dua bangkai yang dihalalkan itu, yang pertama adalah belalang, yang kedua adalah ikan. Paham itu ya? Wa amad damani, adapun dua darah yang dihalalkan adalah fatihalu, yang pertama adalah jantung. Jantung. Wattihal, jantung. Bukan jantung manusia ya. Nah ini nanti asumsinya jantung manusia nanti halal gitu kan. Jadi jantungnya hewan itu kan, jantungnya hewan yang halal untuk dimakan itu darah. Nah, jantung itu darah, wattihal itu boleh dimakan. Ya, bahkan itu kalau digoreng enak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah wal kabid, hati, ya itu bisa dikonsumsi. Nah, dulu itu di Jawa itu atau di tempat lain itu ada namanya apa, didih ya. Didih itu mengumpulkan darah kemudian menjadi beku seperti agar-agar kemudian dimakan, itu haram itu. Ya, itu haram karena darah itu kenapa diharamkan? Kenapa diharamkan? Ada yang logis, karena darah itu tempatnya penyakit. Darah itu manusia itu kalau darahnya bagus maka dijauhkan dari segala macam penyakit, asam urat, gitu kan, jantung, kolesterol itu muncul dari darah. Nah, itu kan muncul dari darah, karena darah itu adalah hasil dari konsumsi makanan. Makanan itu setiap kita makan itu bisa mengandung racun. Di dalam kitab Tibbun Nabawi itu ada juga. Ya, jadi kenapa kita umat Islam itu harus makan? Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyibah, yang halal dan bergizi. Ya, bergizi itu yang tidak punya nilai-nilai yang punya dampak kesehatan kepada manusia. Secara ideologinya berarti kita ketika makan itu dengan mengucapkan basmalah, dengan bismillah dan berdoa. Karena apa? Kalau kita tidak mengucapkan doa, maka dibarengi oleh setan. Setan itu akan masuk ke dalam makanan dan mengalir kepada tubuh, sehingga akan berdampak pada diri manusia itu emosi, menutup akal, menutup hati, dan sebagainya. Itu ada di bab tentang ar-ruqyah asy-syar'iyyah di dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Enggak ada. Lengkap itu. Jadi kalau kita mau makan dengan bismillah, mau melakukan apapun dengan bismillah, ya. Nah itu. Apalagi makan yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian bercampur dengan darah, nanti akan punya pengaruh negatif atau positif kepada diri manusia itu. Maka, jadi yang kedua adalah dua darah yang dihalalkan adalah, yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah apa tadi? Hati.
Nah, ini hati hewan ya. Hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan hadisnya adalah dha'fun, dhaif. Nah, ini. Wa fihi dha'fun. Hadisnya dhaif. Nah, jadi hadis itu ada hadis dhaif, ada hadis dhaif itu bukan hadis ini bukan dari Rasulullah, memang dari Rasulullah. Salah satu perawinya itu ada yang tidak dipercaya. Nah, itu kan. Kalau pada dasarnya itu ada hadis itu sahih. Tapi ada salah satu perawinya itu tidak dipercaya. Ada si A, si B, si C, si D gitu kan. Si D ini yang meriwayatkan, ini kok tukang bohong, maka hadis itu bisa dhaif. Atau juga bohongin istri bisa juga. Bahkan ada misalnya gini, hadis itu sahih yang meriwayatkan Bukhari Muslim, tapi yang menyampaikan kita tukang bohong, hadis itu bisa menjadi dhaif. Masya Allah itu kan. Karena hadis itu adalah qaulun Nabi ya, dari sabdanya Nabi, dan sabdanya Nabi adalah wahyu. Omongannya Rasulullah itu wahyu. Illa wahyu yuha. Rasulullah itu ngomong ya wahyu dari Allah, bukan seperti kita ngomong itu nafsu kita. Rasulullah itu ngomong karena wahyu, bukan karena nafsu. Kalau kita ngomongnya nafsu, ya kan? Nafsu itu berarti dari hawa nafsu kita, bukan mungkin dari akal atau Al-Quran hadis. Nah, ini paham itu ya yang hadis 15 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih yang tadi? Masa tanya najis masa? Oh, enggak ada. Ini babnya bukan najis. Kalau darah najis nggak Ustaz? Darah ikan atau darah hewan sapi? Ya. Nanti di bab najis ada. Kalau saya apa namanya? Saya jawab sekarang nanti prematur. Tapi pada dasarnya darah itu najis. Kalau nempel ya. Kalau nempel makanya kalau kita mau ibadah harus segera dibersihkan. Kan? Tapi darah yang mana dulu? Kan itu kan. Tapi nanti selanjutnya ya. Itu sampai serap. Paham itu ya? Yang tadi apalagi ada? Nggak ada ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya ini mah gampang ya. Ini mah halo kucing kemarin ya. Hadis yang ke-16. Mari kita. Wa an Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum. Ketika ada lalat jatuh pada salah satu minuman kita. Idza waqa'a, ketika jatuh apa adzubabu, lalat, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah satu di antara kita. Nah, ini ada minuman, ada kopi, lalat yang jatuh. Nah, falyaghmishu. Nah, maka celupkanlah, langsung celupin. Ya. Kalau ada lalat jatuh, celupin. Jatuhnya di minuman. Ini minuman, ya. Kemudian pokoknya dibuang Ustaz. tapi dulu ini hadisnya. Enggak ini kan. Kalau kita punya minuman, ya kan, minuman kopi apa saja lah ya. Kemudian mueng jatuh. Apa kata Rasul? Falyaghmishu, celupkanlah. Celupin langsung ke dalam. Kemudian summal yangzihu, kemudian ambil itu. Dan langsung buang, jangan dimakan. Nah, dibuang, ya. Kenapa? Fa inna ahadi janahaihi, karena di salah satu sayap daripada dzubabnya tadi, ya, lalatnya apa? Dawaun, ada daun, ya, ada penyakit.
wafil ukhra wafil akhor syifa, dan di sayap yang satunya itu ada obat. Nah itu. Jadi jangan kemudian jatuh kemudian langsung dibuang. Ya, jatuh ke minuman kita, celupin, blebekin gitu kan. Ya, habis diblebekin, dibuang. Jangan airnya. Nah, Tapi airnya bisa diminum. iya. Karena salah satu dari sayapnya itu ada obatnya. Satunya sakit, penyakit, satunya obat. Di sini nggak ada. Ya boleh 1 detik, 2 detik nggak apa-apa. Itu kan minuman. Kalau makanan gimana, Ustaz? Tukar temennya. Kalau di sini minuman. Ya. Kalau makanan itu tidak bisa. Karena kalau dia hinggap itu dia apa? Buang kotoran di situ. Ya kan? Dia hinggap di mana? Ya. Dia akan mengeluarkan kotoran. Dan kotoran itu virus yang dikeluarkan oleh lalat tadi. Tapi kalau jatuh di air minum kita, maka celupin, boleh diminum, kopinya, tehnya, minuman apa saja. Ya. Banyak kan dari kita kan dibuang ya. Iya, kita belum tahu karena belum ngaji kita. Iya. Nah, habis ini coba besok banyak lalat suruh masukin. Undang semua. Wahai dubab, lalat-lalat datanglah. Saya lagi sakit nih. Siapa tahu kan, lagi sakit kemudian minum itu sembuh gitu kan. Boleh. Kok jijik enggak? Ya. Itulah Islam. Ya kan? Ada salah satu dari sayapnya ada penyakitnya, ada obatnya. Jadi nggak usah jijik, ya kan? Tapi kalau dari makanan tadi, dari makanan dia pasti akan. Kalau saya pernah ngamati nih, setiap lalat itu hinggap di makanan, pasti dia akan mengeluarkan sesuatu, yaitu telur. Benar itu ya? Saya pernah bukan meneliti ya. Ada lalat itu, saya tungguin tuh sampai saya zoom pakainya. Sampai berapa detik gitu, nggak ada 1 menit, dia akan mengeluarkan kotoran putih-putih itu. Ternyata itu saya ambil pakai itu ya. Ini telur ternyata. Dan kalau di mikroskop itu hidup dia. Nah, saya pernah membuktikan itu tuh. Nah, saya kepengen tahu itu yang dikeluarkan apa. Apa kotoran saja atau memang virus? Ternyata dia hidup. Jadi udik begitu. Ya. Makanya kalau ada makanan ditutup. Ya. Tapi kalau tadi, ya, apalagi kalau ada minuman, ada lalat itu, lalatnya jatuh, itu nggak sempet dia nggak sempet buang kotoran, kan udah kelelep duluan, kan mati duluan kan. Kalau mati udah cemplungin. Itu kalau minuman. Tapi kalau makanan jangan sampai dikasih dihinggapin lalat. Jangan sampai kita makan atau dibersihkan dulu. Ya, kalau habis bersihkan dulu. Karena biasanya apalagi lama itu bisa. Kenapa orang-orang anak-anak kita itu kadang-kadang jajan sembarangan kemudian sakit diare karena diantarnya tadi. Ya. Paham itu ya? Ya. Kalau nyamuk tidak. Kalau nyamuk kan dia menghisap. Nah, kalau nyamuk jatuh ke dalam air itu, Ini nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalil. Terus lalat. Baru lalat Pak. Kalau nyamuk itu biasanya al-burghus namanya. Burghus itu bagian daripada ya apa itu? Bukan belang. Dia itu termasuk yang membawa penyakit itu. Apa sih namanya? Enggak, maksudnya apa? Istilahnya itu apa itu? berarti darah nyamuk yang menempel di tangan kita itu berarti najis, Ustaz. Nah, nanti ada keterangannya.
Jadi mana darah yang termasuk najis, mana darah yang tidak. Kan itu kan. Jadi misalnya gini nih. Misalnya gini nih. Ah, ini saya terangin langsung. Ini muqaddimah aja. Kita lagi sholat. Ada nyamuk nih. Klak, gitu kan. Keluarin darah kan? Apakah dia sholat kita batal atau tidak? Tidak, langsung aja usap. Terusin sholat. Kalau kotoran cicak batal. Nah, bab selanjutnya. Karena ada babnya di sini nih. Saya jawab begitu karena ada babnya. Kamu nanya lagi lah. Karena ada babnya kan itu. Nah, kalau ada kotoran langsung. Nah, cicak, kalau cicak misalnya langsung buang. Kalau kering. Ya mau kering mau apa? Ya, langsung buang. Terusin sholatnya. Kenapa tadi darah tadi nggak najis misalnya kan? Karena dia nggak mengalir. Darah yang mengalir itulah darah yang najis. Darah yang tidak mengalir, hewan yang darahnya tidak mengalir, maksud saya, hewan yang darahnya tidak mengalir, maka dia nggak najis. Itu, paham nih? Saya nggak ngerti ya. Maksudnya darah yang itu tidak mengalir itu apa? Hewan itu darahnya nggak ngalir, kalau di itu kan nggak ngalir. Iya, oh iya langsung. Beda kalau kambing, ngalir kan? Itu kan. Kalau ikan juga kan, ngalir darahnya kan. Yang ngalir Nah. begini banyak. Nah itu kan. Paham itu ya? Pak Taufik, oke enggak? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nanti ada bab izalatun najis. Izalatun najasah. Kalau diterangin sekarang, besok nggak ngaji-ngaji lagi. Wa an Abi Waqid, ya, apa itu? Al-Lubni radhiyallahu anhu ta'ala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong, kemarin tuh yang ditanya nih. Ma quti'a, anggota tubuh quti'a yang terpotong minal bahimah dari hewan, ya. Jadi anggota tubuh yang terpotong dari wa hiya hayyatun dan hewan tersebut masih hidup, maka hukumnya apa? Fahuwa mayyitun, maka dihukumi bangkai. Maka dihukumi bangkai. Hanya kemarin kan, bagaimana kalau kucing, bulu kucing nempel di tubuh kita, di pakaian kita, berarti itu bagian dari fahuwa mayyitun, dari bangkai. Maka ketika nempel kita sholat, maka tidak sah sholat. Jadi harus bersihkan dulu. Harus bersihkan dulu. Atau misalnya, ya itu kalau misalnya bulu-bulu begitu kan, nah itu berarti mayyitun, berarti dia bangkai. Tapi najis nggak jatuhnya? Bulunya nempel itu jatuhnya najis? Tidak, Tidak ya? tidak najis. Kan tidak sah aja ya? Tidak sah, karena dia mayyitun. Ya. Masuk dengan rambut rontok. Rambut manusia. Kalau rambut manusia tidak. Panjang apa pendek? Ada nggak di situ? Binatang. Kalau binatang iya. Kalau rambut binatang nggak boleh. Paham itu ya? Kemudian misalnya ada misalnya ada kambing, kakinya terpotong, nah, maka nggak boleh dimakan. Iya, kan? Kambing lari, jatuh, kakinya patah, kemudian terpotong. Maksudnya putus lah katakanlah. Nah putus itu kambingnya itu nggak dipotong dan masih hidup. Maka makuti aminal bahimah, anggota tubuh binatang yang masih hidup, maka dia dihukumi mayit, bangkai. Berarti nggak boleh dimakan itu. Dia harus disembelih dulu saja. Ya yang terpotong udah. Maksudnya yang terpotong itu kaki yang terpotong, kaki yang putus tadi berarti dia termasuk bangkai. Nah, ternyata kambingnya masih hidup. Kalau mau dimakan dipotong. Nah,
Paham gitu ya? Nah, ini hadis yang ke-17. Nah, Ustaz, kita lagi sholat Ustaz, tiba-tiba kita mimisan Ustaz. Itu darah itu najis apa? Kan itu mengalir Ustaz. Selanjutnya Ya, itu bagian daripada najis. Ya, jadi harus dibatalkan. Sholatkan. Iya, diulang. kalau ingus Di- benar Ingus itu nggak najis. Enggak. Itu minal qadarah. Jadi misalnya bapak ingusan hijau gitu kan. Gitu kan. Jadi biar- Pak, Ustaz, saya makan Ustaz. Oh, gitu. Ini nanya ingus. Ya memang belajar najis ya begitu gitu kan. Al-qadarah. Kayak air ludah itu nggak najis. Nah, di dalam kitab Kasifatus Syajah itu bisa najis kalau kita jijik. Nah, jadi elatnya sebabnya itu bisa najis kalau kita jijik. Jijik. Nah, itu bisa dihukumi najis. Tapi bagi personal yang dia jijik terhadap tadi apa namanya kotorannya, kotoran tadi. Gitu ya. Baik, itu bab dari tentang at-thaharah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita. Allah titipkan ilmu untuk kita. Marilah kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.